Saya carikan dokumennya dulu, teacher. Hayat Iya, Muhammad. iya Mbak. Kata Mbak Novi minta dari awal. Mbak Rin, mungkin bisa share linknya ke kelas Kamis itu loh Mbak. Ini aku mau telepon sebentar anakku di pondok. Ya udah Mbak Rin, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa sambil nunggu yang lain. Kata Mbak Novi kan ini kita revise lagi ya Mbak, untuk ngingat yang apa namanya materi lalu. Nah kayaknya ini untuk lebih adil malah bacanya gantian dari peserta gitu. Coba Mbak Rinda dulu sambil nginget-nginget. Ayo Mbak Rin. Kan itu udah ada harokatnya kan? Tinggal nginget-nginget. Iya, bentar. Udah. Ibnu Atsabi Hain. Qabla ma yasidu an arba'ata asyara kornan
minaz zamani kanal alamu kulluhu yartakibu hadasan aziman ausyaka alal buku wayan taziru mauludan kariman ausyaka alal kudumi ilad dunya wal wufuti ilal haya. Ibnu Adzabihain kan apa anak dari dua orang yang dikorbankan. Betul. Ya. Terus qablama yazidu Sebelum ya, Yazidu apa itu ya? Lupa. Apa, Mbak? Yazidu itu aslinya kan bertambah. Maksudnya ya kurang lebih kira-kira begitulah artinya ya. Kurang lebih 14 abad yang lalu. Oh ya, abad 14 Kornan yang abad ya, teacher ya? Ya, Kornan itu yang abad. Jadi kurang lebih 14 abad yang lalu dari kanal alamu pada kanal alamu kulluhu yartaqibu hadasan. Jadi alam itu semuanya menunggu ke peristiwa besar. Ya. Muncul dari horizon gitu bukan, teacher ya? Dan menunggu kelahiran yang agung. Hampir. Ausyaka itu hampir. Ausyaka alal kudumi ilad dunya. Apa itu hampir lahir ke dunia. Jadi gini, kurang lebih 14 abad yang lalu alam ini, dunia ini ya, seluruhnya menanti peristiwa agung yang hampir terjadi. Dan juga menanti kelahiran seorang yang mulia, ausyaka alal kudumi, yang hampir hadir atau datang ke dunia. Kudum itu kan sama dengan hudur kan. Kan ada ahlan wa sahlan bi kudumikum. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kudum itu datang. Ilad dunia ke dunia wal wufudi ilal hayati. Ya, sama sih lahir ke dunia gitu. Terus laqad ta'akkadal jami'u. Dilanjutkan aja, Mbak. Laqad ta'akkadal jami'u min anna hadzal mauluda lam ya'ud bainahu wa bainal hayati ghairu ayami kola ila. Semuanya meyakini bahwa kelahiran ini atau yang akan dilahirkan ini lam ya'ud bainahu, tidak akan terulang, maksudnya tidak akan kembali bainal hayati, di antara kehidupan ghairu ayamin qolail. Maksudnya itu nggak lama gitu. Ayamin qolail itu kan kolil ya, hari-hari sedikit. Maksudnya itu intinya tuh udah sebentar lagi gitu akan hadir seseorang yang dinantikan. Gitu. Wa ba'daha saufa yasyuqu sautuhu al-wujuda. Nah, terus sesudahnya pasti suaranya itu akan dirindukan. Keberadaannya.
Wa yuniru wajhu dzulumati allati malaatil alam. Dan wajahnya menyinari, yunir itu kan, munir itu kan artinya menyinari ya. Yuniru wajhu adzulumat. Wajahnya menyinari kegelapan, allati malaatil alam, yang memenuhi alam. Laqad dhaharatil alamat. Nah, apa namanya? Laqad dhaharatil alamat. Telah nampak tanda-tandanya itu. Wa malaatil basyairul wujuda kullahu. Dan apa namanya? Basyair itu ya basyir ya. Basyir itu kan berita gembira itu memenuhi semesta alam, kira-kira begitu. Laqad dhaharatil alamatu wa malaatil basyairul wujuda kullahu. Dan dipenuhi dengan perasaan gembira semuanya itu. Lanjut nggak apa-apa Mbak Rin? Dibaca lagi. Wahahumur ruhbanu. Wahahumur ruhban fi kulli lailatin yantaziruna qaduma hadzal maulud. Innahum yanzuruna ila nujumis samai kulla lailat. Wa yas'alunal qadimina ila biladi syami min biladil arabi an kulli mauludin jadidin fi ardihim. Walam yatulil intidor faqad hanatillah dotul fasilatu fi tarikhil basyariyati jam'a. Waja'a hadzal mauludul murtaqab. Walakin man huwa wa aina wulid Tidak. wa aina wulida. Dan apakah Wahahumur ruhbanu. Dan apa namanya, ruhban itu kan pendeta ya. Dan para pendeta itu fi kulli lailatin, di setiap malam, yang taziruna, menanti qaduma hadzal maulud, menanti kehadiran apa namanya, hadzal maulud, yang akan dilahirkan ini ya, anak ini gitu. Innahum yanduruna ila nujumis samai kulalailah. Jadi para rahib pendeta itu melihat ke bintang-bintang di langit setiap malam. Wa yas'alunal qadimina ila biladis syam min biladil arab an kulli mauludin jadidin fi ardihim. Kan ini para pendeta itu adanya kan di Syam ya. Nah, jadi si para pendeta ini nanya pada orang-orang yang datang ke Syam dari Arab. Maksudnya orang Arab pergi ke Syam gitu kan. Nah, kalau ada orang datang tuh udah ditanyain itu sama rohibnya itu, sama pendeta itu, kullu maulidin jadidin fi ardihim, apakah sudah ada kelahiran seseorang di tanah mereka, di bumi mereka. Walam yatulil intizaru. Nah, tapi apa namanya? Dan tidak lama penantian itu, faqad hanatil lahzatul fasilatu fi tarikhil basyariyati jam'a. Jadi sudah tiba masanya dalam sejarah kemanusiaan ya, bahwa akan hadir itu tadi. Faqad hanatil lahzah al fasilah. Jadi fasola itu kan asli artinya kan terpisah. Jadi barangkali kan setelah Nabi Isa itu kan sebetulnya sudah dinantikan kelahiran Nabi gitu kan. Nah, jadi dalam sejarah manusia itu ada rentang waktu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu tentang kenabian gitu kan. Nah, lalu ini dinantikan itu karena sudah ada jeda sekian lama, maka para rahib ini sudah menanti kelahiran seorang nabi. Waja'a hadzal mauludul murtaqab.
Nah, kelahiran ini benar-benar dinantikan. Walakin man huwa, tapi siapa dia? Wa aina wulida, dan di mana dilahirkan. Gitu. Oke, gantian. Siapa berikutnya? Oh, Mbak Dini, ini Mbak Dini kan? Iya, Cer. Ya, selamat datang Mbak Dini. Baru muncul, maaf terlambat. Tahun baru ya Mbak. Sibuk, Cer. Anak-anak baru sekolah. Iya ya. Sakif udah SMP aja ya? Belum, Zaki yang SMP. Oh, yang Zaki kelas kakaknya ya? 5. Oh, Zaki ya namanya. Iya, yang dulu pas taksin kalau Dibawa-bawa berangkat dia taksin Zaki. masih sekarang udah SMP aja. Iya. Ya Mbak, silakan. Ya, alinea baru ya, Cer ya. Iya. Fi ardil jazirah al-Arabiyah kanat makkatu ummul qura hiya al-makan alladhi yaqsuduhu al-arabu jami'an li ziyarati baitillahi al-harami wa hiya ka'batul musyarrafah banaha banaha Ibrahimu wasmailu alaihimussalam. Aku bingung ngertiinnya. Fi ardil jazirah Arab, kayak di bumi jazirah Arab. Kanat Makkatu Ummul Qura, di Mekah Ummul Qura gitu. Ya, jadi dia itu ibu kota gitulah. Ibu kota ya, Mekah Ummul Qura. Hiya al-makan alladzi yaqsuduhu. Yaqsuduhu apa, Cer? Iya. Yaqsuduhu itu yang dituju. Jadi destinasi gitu loh, Mbak. Oh, kota yang dituju, tempat yang dituju. Menjadi destinasi. Tempat yang dituju orang-orang Arab semuanya. Arab liziarati, untuk menziarahi rumah Allah, Baitul Haram. Wahia Ka'batu, dan musyarrafah. Ka'bah ya, bukan. Ka'batu itu apa? Ka'bah. Ya, Ka'bah syarafah yang dimuliakan. Oh ya, Ka'bah Mustafa allati banaha, yang dibangun ya, yang ia dibangun oleh Ibrahim. Gimana sih ngartinya? Yang Ibrahim dan Ismail membangunnya gitu. Dibangun oleh ya, yang dibangun bisa diartikan gitu. Yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Oke, terus wali anna Quraisyan kanat taskunu Makkata sakana. Oke. Dan li'anna Quraisy li'anna ini apa ya? Karena orang-orang Quraisy itu tinggal di Makkah. Faqad kanat al-qabilah al-uzma bainal Arabi. Qabilah al-uzma ini apa, Cer? Uzma itu ya azim juga artinya. Oh, azim. Jadi dia mereka adalah kabilah yang besar di Arab, di antara orang Arab gitu. Fahadhil qabilatu Quraisyun, dan ini adalah kabilah Quraisy ya, kanat ra'iyah al-Ka'bah. Yang menjaga Ka'bah gitu. Taski al-hujjajah, taski saqo watakhdumuhu qadama. Taskil hujjajah, jadi taski itu asli artinya kan menyiram, tapi maksudnya itu memberi minum, berarti menyediakan akomodasi gitu. Penyelenggaranya ya, akomodasi. Takhdumuhum, dan qadama juga melayani. Fastahaqat ta'zima Arabi jami'an. Faqat ta'ziman azim.
eh fastahakotnya apa, Cak? Azim. Berhak, berhak. Oh, yang berhak bagi kebanyakan orang Arab gitu. Fastahaqat ta'zimal Arabiyya. Maksudnya berhak mendapatkan keagungan dari orang Arab gitu. Maksudnya kan karena masyarakat Arab itu dulu kan kemuliaan orang itu ditentukan oleh sukunya gitu kan, oleh baninya gitu. Jadi orang Quraisy itu yang berhak mendapatkan kemuliaan dari orang Arab mereka semua. begitu menyelenggarakan haji dan melayani itu ya, Cer. Wa haulal Ka'bati. Wahal Ka'batil tafat iltafat wahaula di sekitar Ka'bah iltafat asonamu dikelilingi apa ini iltafat sonam patung-patung atau orang Iltafat Arabi berjejer ya, berjejer berjejer patung-patung. patung Arab wa ausanuhum wasan dan ausanu apa Cer, nggak tahu. Ya sama, berhala terus patung gitu, artinya sama. Jadi Asnam artinya sama Ausan itu ya kayak berhala sama patung gitu, sesembahan mereka. Wahia tilkat tamasilu wahia tilkat tamasil allati nahatuha minal hijar. Nahata itu memahat. Ilat Dia tijar tilkat tamasil dan itu dari adalah batu yang mereka pahat dari batu. Hijaroh itu batu. Wal khosyab dan kayu. Wa abaduha min dunillahi ta'ala. Dan mereka menyembahnya selain Allah. Mereka sendiri yang memahat, tapi mereka juga yang menyembah gitu maksudnya. Terus berikutnya. Lanjut, Cer, nggak ganti. Gantian aja Mbak Nov. Refresh lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Rinda boleh dikeatasin lagi. Fakanati Allatu wal Uzza wa Manatu wa Hubalu wa Isafu wa Nailah. Dan ini nama-nama ini ya, nama-nama berhala. Lata, Uzza, Manah, Hubal, Ishaf, dan Nailah. Wa asnamun ukhra haulal Ka'bati yasjuduna laha. Dan berhala-berhala lain yang di sekitar Ka'bah yang mereka sembah, yang mereka menyembah kepada berhala itu, wa yaltafuna haulaha. Dan yaltafu itu apa tuh, Cer? Yaltafu. Apa tuh, Mbak? Yaltafuna itu tadi, iltafa itu berjejer tadi. Berjejer ya. Dan berjejer di sekitarnya, sekitar Ka'bah ya. Fakafaru billahi ta'ala wa asyraku bihi. Dan mereka kafir kepada Allah Ta'ala dan musyrik kepadanya, kepada Allah. Wa fi anha'il jaziratil arabiyyati kanatil hurubu tajri bainal qabailil arabiyyah li asbabin tafihatin. Dan di anha'i itu di sekitar ya, di tengah. Di sekitar atau di sekitar Jazirah Arab itu ada huruf. Huruf itu apa, teacher? Perang. Perang ya, perang. Harbun ya. Ini jamak ya, teacher? Jamaknya. Iya, jamak. Perang-perang yang terjadi di antara kabilah Arab karena sebab-sebab tafihatin itu apa? Tafihatin. Sepele, Mbak. Oh, sebab-sebab sepele. Remeh gitu. Oh ya. Farubbama kanatil harbu bisa babi hisonin sabakol akhor. Rubama itu apa, teacher? Mungkin perang itu karena ada kuda yang mendahului yang lain. Jadi kayak kalah pacuan kuda gitu. Ya. Au pamain min ahadihim fi ardil akhari wa ma'ihi. Atau tamak ya, tamak. Jadi kayak ada rebutan hasil alam misalnya. Min ahadihim. Jadi rebutan di antara satu sama lain gitu ya, teacher. Automain
min ahadihim, mungkin ada yang mengeksploitasi, kira-kira begitu ya, atau ada yang bahasanya kayak hegemoni ekonomi kayak gitu itu loh. Oh Jadi ya, kayak ada sebagian yang dia menguasai gitu. menguasai, Ya, jadi dia tahu memonopoli gitu ya. monopoli. Nah itu maksudnya ya, maksudnya Memonopoli monopoli bumi lebih tepat. gitu. Dan airnya. Jadi monopoli tanah dan air kan, ya itu tadi rebutan hasil alam kan berarti. Ya, ya. Terus walam Walam harbu, takunil harbu tantahi sari'an. Dan perang-perang itu tidak berhenti dengan cepat gitu ya. Bal kanat tamtaddu sinina tawilatan. Tetapi berlangsung bertahun-tahun yang panjang. berlangsung, Tahun yang panjang. Mithla harbil basus, misalnya perang basus, Iya, itu wadahis wal ghabra'i. Dan itu nama-nama perang ya, teacher ya. nama-nama perang. Terus teacher Terus ya. lanjut Mbak Nov. Waqad yastami'ul qadimuna ila makkata li aswatis saghari minal banat. Jadi, Dan yastami'u mendengar. Ya, mereka mendengar sebelumnya di Mekah itu aswat suara-suara bukan kecil. sebelumnya sih, tapi orang-orang yang datang ke Mekah. Terdahulu. Kodim itu kan bisa artinya orang yang datang. Jadi kodim itu bisa hadir artinya. Orang-orang Kodim yang itu datang. hadir. Jadi orang-orang yang datang dari Mekah, orang-orang yang datang ke Mekah itu kadang-kadang. Jadi ada kaidah kalau setelah fi'il qad terus diikuti fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang. Orang-orang yang datang ke Mekah itu kadang-kadang mendengar suara anak kecil perempuan. Wa aba'uhum yaidunahunna ahya'an fit turab. Dan bapak-bapak mereka apa ini mengubur hidup. Wa'ada itu mengubur hidup. Mengubur hidup di turab, di tanah. Mengubur hidup. Kan itu kebiasaan jahiliyah kan memang gitu kan. Anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup di tanah. Khaufan min an yalhaqahumul ar. Ketakutan dari yalhaqahum apa itu? Kayak menemui, lahiko itu bisa menemui, al-aru itu aib. Maksudnya mereka menghadapi aib itu kalau punya anak perempuan itu. Ya, mereka takut menghadapi aib. Oke. Wa fi dhulumatil laili kana al-arabiyyu yalja'u ilal khamri yashrabuha. Dan dalam kegelapan malam orang-orang Arab yalja'u itu apa? Yalja'u itu sih bersandar ya. Masih menggantungkan tergantung pada khomer. Pada khomer dan meminumnya. Wa hiya adatun sayyi'atun ukhra min adatihim. Dan ini adalah kebiasaan yang jelek yang lain dari adat-adat mereka. Dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang lain. Iya. Oke. Ganti ke siapa ya? Mbak Endang mau baca nggak Mbak? Biar suara di tahun baru. Mau denger Mbak Endang. Suara Mbak Endang di tahun baru. Iya, kangen sama Mbak Endang. Iya, Mbak Endang. Tiba-tiba masuk aja. Nanti dulu dah sebentar lagi. Soalnya sebentar lagi saya mau anak kelas. Pas dulu aja, teacher. Oke. Siapa aja sih ini? Bu Husnul, mangga Bu Husnul ikut baca Bu Husnul atau Bu Hidayah. Itu kan ada di papan, nggih. Ada di screen. Mangga Bu. Bu Husnul, Indung, Bu Loli. Belum berani. Loh, itu ada harokatnya, Bu. Iya, artinya. Enggak, nanti di Bu Hidayah. Oh, Bu Lali. Mari Bu Lali, silakan. Ya, coba ya, kalau salah sedikit nggak apa-apa ya, kalau salah banyak. Ya, Bu. Wakana rizqul qurasi. Belum. Yang sebelumnya, Bu.
Oh, yang di mana atasnya belum ada di layar. Atasnya ya. Di layar Mbak, tolong naikin Mbak. Di layar nggak ada. Oh, nggak ada ya. Warohmah. Ah ya, ya udah ada. Udah. Oh, oke. Warohmah hazihi sifat sayyi'ah kanal arobu yatasifuna bi sifati toyibah. Kalju Warohmah rogo itu apa ya? Haji kan ini adalah sifat yang buruk. Dan adalah orang-orang Warohmah hadhihi sifat sayyi'ah, meskipun punya sifat-sifat ini, kanal arabu yatasifuna bi sifatin thayyibah. Tapi orang-orang Arab itu juga punya sifat yang baik. Ya. Seperti apa? Kal judi wal karom. Kalau judi dalam bahasa Indonesia kan artinya jelek ya. Maksudnya perbuatan buruk. Tapi kalau dalam bahasa Arab judun itu artinya dermawan. Ya, maksudnya Karom itu apa memuliakan? Memuliakan orang. Terus apa namanya? Bahasa Jawanya itu lomo atau loman itu bahasa. Jadi suka memberi gitu Bu. Apa dermawan ya? Terus falaqad arafu kaifa, dilanjutkan Bu Loli. Oh, falaqad arafu kaifa yu'adduna lidhaifi haqqo. Bahkan dan sungguh orang arafu mengangkat di atas, mereka diangkat itu gimana? Arafu ya. Arafu itu mengetahui. Mengenal. Sungguh mereka mengetahui bagaimana yu'adduna ada itu ada menjamu tamu gitu. Maksudnya melaksanakan haknya tamu gitu, memberikan hak tamu gitu. Jadi misalnya kalau ada tamu itu dia sangat respect gitu. Yu'aduna itu melaksanakan sia-sianya. Yu'aduna melaksanakan lidhoifi bagi tamu hakohu haknya. Dalam artian tuh kalau ada tamu itu enggak yang kayak dicuekin terus apa gitu, enggak perlakukan dengan sangat mulia gitu. Itu termasuk sifat-sifat baiknya orang Arab gitu. Terus lanjut Bu, wakanu idza wa'adu wa'afau. Dan mereka jika berjanji ya, jika berjanji mereka akan menepati ya. Walau dan kalau kalafahum meskipun dan sini kalafahum dzalika hayatahum. Kalafan apa saya nggak tahu. Kalafa itu membebani. Meskipun membebani di mereka nggak malu apa? Hayatahum apa hayat bukan malu ya hayat. Kehidupan mereka. Oh hayata ya kehidupan mereka. Jadi meskipun janji itu membebani kehidupan mereka itu, tapi karena mereka sudah janji itu pasti ditepati, meskipun dalam menepati janji itu terkadang membebani kehidupan mereka. Sebagai contoh apa? Kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib kan berjanji, bernazar kan akan menyembelih atau mengorbankan salah satu dari putranya laki-laki. Nah, itu kan janji tuh, nazar, harus ditepati. Tapi kan sebetulnya itu membebani. Gimana anak gitu mau dikorbanin gitu kan. Akhirnya sampai berkali-kali kan dikocok gitu ya Bu. Ya Bu, lanjut Bu. Ya. Wa kana rizqul Qurosyi ma bainat tijaroh warro'i. Dan adalah apa ini rezeki orang Quraisy maksudnya? Apa yang diantara rizkinya orang Quraisy itu apa yang diantara bainat tijaroh warro'i. Jadi rizki mereka itu ada di antara apa? Perdagangan dan mengembala. Oh, ro'i mengembala ya? Ya, ro'i mengembala. Iya, mengembala ya. Makana ba'duhum yar'al ghanama fi jibali Makkah. Dan maka adalah sebagian mereka mengembala ya tadi.
binatang ternak ya? Gua nama apa? Tadi Kambing. oh kambing Menggembala kambing. di gunung. Ya, di Gunung Mekah. Ya, di gunung. Terus? Yasrobu labanaha. Mereka minum dari gitu ya. Labana apa? Susu. Oh, mereka minum susu darinya. Wayasna'u min sufiham wayasna'u min sufiham ma yanamu alaihi wa ma yasturuhu fi naumi. Sona apa ya tadi lupa? Yasna'u itu membuat. Oh, mereka membuat. Dia itu mereka sih, tapi lebih ke orang Quraisy itu kan kebiasaannya berdagang dan menggembala. Nah, sebagian itu menggembala kambing di gunung-gunung di Mekah. Untuk apa? Minum susunya. Terus membuat dari wolnya itu ma yanamu alaihi wa ma yasturuhu fi naumihi. Maksudnya itu membuat dari wolnya itu untuk tidur di atasnya atau untuk menutupi tidurnya. Maksudnya ya bisa untuk bantal, bisa untuk selimut gitu. Dia maksudnya gitu bahasa ininya ya. Dari wolnya itu, wol kambing itu, orang-orang Arab membuat apa yang untuk tidur dan apa yang untuk menutupi badannya. Nah, jadi ya bahasa maknanya adalah itu tadi untuk bantal atau untuk selimut, kira-kira begitu. Terus wa kana aghniya'u minhum yakhuna fi tijaratin imma illa sanifis sauf. Dan adalah apa nih dari mereka? Agonia tadi apa ya? Agonia itu orang-orang kaya. Adapun agonia benar-benar. Apapun orang-orang kaya dari mereka mengeluarkan dari dalam apa nih tijarah tadi perdagangannya itu. Yahrujuna fi tijaratin. Jadi keluar untuk berdagang. Imma ila syami fi shaif. Apa imma itu? Adapun ya. Sebentar. Bahkan apa sih bahasa itunya? Bisa jadi kayak gitulah, apa ya, pilihan gitu loh, Bu. Ya, orang-orang kaya itu dari mereka keluar berdagang ya ke Syam. Baik gitu aja sih, Bu. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Weather ya, Mbak Din? Ya kan? Ya, mungkin weathers or bilang weather gitu. Berdagang ada ya mungkin ke Syam atau gitu. Iya. Mungkin ke Syam di musim panas atau ke Yaman di musim dingin gitu. Jadi imma itu bahasa Inggrisnya ya tadi weather lebih tepatnya. Either or ya kayaknya. Either ke Syam di musim panas or ke Yaman di musim dingin kali. Iya. Ini surat Al-Quraisy ya. Iya kan, dari surat Al-Quraisy. Wa hadza ma zakarahu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Dan adalah mereka mengingat Allah ya. Ta'ala disebutkan Allah. Ini mereka disebutkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Nah, udah tuh surat Al-Quraisy. Udah ya, berarti aku udah. Ya. Mau dia dibaca ini Qurannya? Nggak usah. Ya, dibaca boleh, Bu. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, lanjut tuh. Udah ya? Ya, udah banyak. Nggak tahu lagi kata-katanya. Ya kan udah berusaha kan ya, Bu? Iya, alhamdulillah nambah kosakata. Iya, makasih. Sekarang lanjut Mbak Anissa. Ayo, Mbak Anis. Longgar enggak? Naam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Bani Hashim ihda butuni Quraisy kana Abdul Muttalib sayyidu Quraisy ya'ishu baina auladihi al-'asharah
Mm-mm. Di Bani Hasyim, salah satu keturunan Quraisy, Mm-mm. ada terdapat seorang bernama Abdul Muthalib, Mm-mm. pengemuka suku Quraisy, Pemuka maksud pemuka suku Quraisy Mm-mm. yang hidup yang menghidupi bukan menghidupi eh, ya hidup di antara 10 yang hidup di antara anak-anaknya yang 10 ya Ustaz. Mm-mm. Ya maksudnya hidup bersama 10 anaknya kira-kira begitu. Terus Tadzakara Abdul Muthalib yauma an ra'a fi naumihi man ya'muruhu bihafri bi'ti zamzama ba'da an rudimat bit turab. Abdul Muthalib teringat Abdul Muthalib tadzakara itu teringat mengingat ya teringat lah gitu. Oh iya, teringat. Abdul Muthalib teringat pada suatu hari tentang mimpi Dia bermimpi ya, yang menyuruhnya untuk membuat lubang sumur Zam-Zam menggali sumur Zam-Zam setelah rudimat turab itu apa Ustaz? Ya setelah ditutup dengan tanah, jadi dulu itu tertimbun kan. Karena kalau ada sejak Nabi Ismail misalnya sampai ke Nabi Muhammad itu kan panjang waktunya. Ya ada dalam satu waktu itu yang Zam-Zam itu kemudian terkubur itu, tertimbun tanah. Oh iya. Kemudian Abdul Muthalib ini pernah suatu hari dia bermimpi ada seseorang yang memerintahkannya untuk menggali sumur Zam-Zam ya setelah tertimbun itu. Terus ya falamma hafaroha waqafat Quraisyun lahu li'annahu kana wahidan fanadhara lillahi in razaqahu asyarata auladin an yataha ahadahum inda babil Ka'bah. Maka ketika Abdul Muthalib menggali lubang tersebut, Quraisyun waqafa berhenti ya. Quraisy itu berhenti. Waqafa itu bisa berarti tahu sih. Waqafa lahu itu orang Quraisy itu mengetahuinya. Atau bisa jadi kayak kasihan gitu ke dia karena dia sendiri. Jadi seperti waqafat Quraisyun lahu ya bisa juga berhenti juga bisa dalam artian kan kalau dia menggali sendiri terus kemudian kan mungkin masyarakat sekitar melihat kok sendirian gitu kan. Jadi kayak ditungguin oleh ya kira-kira tetangganya atau suku-suku Quraisy itu melihat kenapa dia sendiri gitu. Ya terus panadzaro lillahi. Dia bernadar. Lalu dia bernadar. Jika Allah mengaruniainya 10 anak, maka dia akan menyembelih salah satunya di samping pintu Ka'bah, di samping pintu Ka'bah. Ya, di samping pintu Ka'bah. Terus setelah itu? Ini waha Ustaz. Waha. Auladuhu. Inilah ke-10 anaknya. Oh ya. Wahahum auladuhul asyaratu al-Harits wa Zubair wa Hajal wa Dhirar wal Muqawwim wa Abu Lahab wal Abbas wa Hamzah wa Abu Talib wa Abdullah. Innahu al-an la budda an yufiya binatrihi wa yatahadahum. Dan inilah 10 putra Abdul Muthalib, Haris, Zubair, Hajal ya. Kemudian Muqawwim, Abu Lahab, Abbas, Hamzah, Abu Talib dan Abdullah. Lalu sekarang harus
salah satunya itu harus menjadi itu ya. Ya, sekarang dia harus melaksanakan nazarnya. Ya. Yufia binatrin melaksanakan nadarnya wa yadbaha ahadahum dan menyembelih salah satunya, salah satu dari 10 anak. Wa azza alaihi firaq walatin min auladihi walakin la budda lil ahdi min wafain. Itu salah apa ya? Menyembelih. Azza itu kan berat. Ya, jadinya sebetulnya berat berpisah dengan salah satu anaknya dari anak-anaknya itu, gitu. Ya. Maksudnya berpisah dengan satu anak aja ya dia berat, gitu. Oke, terus setelah itu. Tetapi memenuhi sebuah janji adalah keharusan. Walil wa'di min tahqiq walam yatul tafkiru Abdul Muthalib. Walil wa'di dan apa namanya telah sampailah ya. Wa'di itu setelah sampai. Walil wa'di min tahqiq. Nah, janji itu harus dilakukan. Iya. Walam yatul tafkiru Abdul Muthalib. Maksudnya dia nggak berpikir panjang. Oh iya. Dia tidak Abdul Muthalib tidak berpikir panjang. Faqad ja'ala kullu waladin min auladihi yaktubus mahu ala qadahi minal aqdahi liyaqtari'u fima bainahum summa akhadahum wa dhahaba bihim ila Hubal. Kemudian ja'ala kullu waladin, lalu dia menjadikan semua anaknya tiap-tiap anak dari semua anaknya itu menuliskan nama-nama mereka. Namanya. Ya, nama di atas mereka. Semacam gelas atau cangkir gitu untuk diundi di antara mereka. Nah, jadi yang diundi gitu kan. Nah, summa dikocok gitu ya, dikocok. Gimana? Apa? Iya, dikocok. Pilot itu ya, pilot. Ya, lotre gitu kayak di lotre. Ya, lalu jadi, dia summa akhadahum, lalu dia mengambilnya wa dhahaba bihim ila Hubal dan mempersembahkannya kepada Hubal. Dan lalu pergi ke Hubal gitu. Terus, oke, masih mau lanjut? Coba Uni Zahra, bisa bersuara enggak? Halo, Uni Zahra? Oh, enggak bersuara. Bu Hidayah tadi kayaknya nongol. Bu Hid, mau ikutan enggak baca? Ada harokatnya kok. Mana kok tidak? Ya, ayo Bu Hid, lanjut Bu. Tinggal 6 menit. Wa kana huwa sonam. Belum dinyalain Bu Hid? Iya. Ya. Wa kana huwa sonam alladzi yahtakimuna ilaihi. Wa kharajatil qur'ata ala waladihil asgori Abdillah wa kana Abdullahi ahabba awladihi ilaihi. Famadza yaf'alu hal yuti'u amral alihati au yukhlifu ahda. Udah Bu? Lagi? Terus Bu? Wahtaro Abdul Muthalib walakinnahu sari'an ma qarrara zabha waladihi wa qurrati ainihi wa habibi qalbi wa syahada Abdul Muthalib sikina wa ausyaka an yasbahu waladahu walakin
Quraisy kullaha kharajat ilaihi tamna'uhu min sabhi sogiri abdihillah hatta Taswiro. la tasira hadhihi adatan lil arabi ba'da dhalika fayasbahu auladahum. Enggak kelihatan Bu, enggak kelihatan Bu. Asyaru. Oh, minta tolong Mbak Rinda. Nah ya, wa asyaru. Wa asyaru ala abdihil Muttalib Muttalib. ila arfat fi ardil hijazi liyastashiraha fi hadzal amri. Falamma wasala ilaiha amarathu an ayyu'idal qur'ata marratan ukhra. Oke, coba Bu, udah diartikan belum dari tadi? Enggak. Coba ke atas Bu. Karena huwa sonam, dan itu sonam itu tadi Bu apa berhala ya, alladzi yahtakimuna ilaihi. Maksudnya yang mana mereka itu tadi kan bertaruh tadi ya, dengan berhala tadi, dipertaruhkan kan anak-anaknya itu tadi. Wa kharajatil qur'atu ala waladihil asghar Abdillah. Nah, ternyata yang keluar itu di undian itu anaknya yang paling kecil yaitu Abdullah. Bahkan Abdullahi ahabba auladihi ilaihi. Padahal Abdullah itu anak yang paling disayang. Sama dayaf'al. Lalu apa yang akan dilakukan? Hal yuti'u amrul alihah. Apakah Abdul Muthalib akan menaati, ya, mau taat pada perintah Tuhan-Tuhan itu tadi, ya berhala-berhala itu, atau dia menyalahi janji, ya, jadi mengkhianati janjinya. Wahtaro Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu bingung. Nah, ini bedanya pakai hak dan kho. Kalau pakai kho itu memilih, ikhtaro pakai kho memilih. Kalau pakai hak artinya bingung. Wahtaro Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib bingung. Kok jadi anak yang terakhir ya, yang paling kecil, yang paling bontot itu si Abdullah yang paling disayang. Kenapa namanya yang keluar di undian, gitu kan? Terus ini jadi dilaksanakan nggak nazarnya ini gitu, atau nggak jadi gitu kan? Jadi dia bingung. Walakinnahu sari'an ma qarrara dzabha waladihi wa qurrati ainihi wa habibi qalbihi. Nah, namun dia terus segera menetapkan untuk dia memutuskan ya menyembelih anaknya ya habibi qalbihi itu ya maksudnya kesayangannya, terus permata hatinya, gitulah ya kira-kira artinya. Qurrata ayun itu kan yang sedap dipandang mata kan, ya maksudnya anaknya itu tadi. Wa syahada Abdul Muthalib sikinahu. Terus Abdul Muthalib menajamkan sikin pisaunya. Wa ausyaka an yadbaha waladahu, dan hampir dia menyembelih anaknya. Lakin Quraisyan kullaha kharajat ilaihi tamna'uhu min dzabhis saghiri Abdullah. Min dzabhis saghiri Abdillah. Tapi Quraisy semuanya ya kharajat ilaihi, keluar kepadanya mencegahnya untuk menyembelih anaknya yang paling kecil yang bernama Abdullah itu. Nah, jadi orang-orang Quraisy ini pada keluar terus melarang Abdul Muthalib untuk menyembelih anaknya yang bontot itu tadi. Hatta la tasiru hadhihi 'adatan lil Arab ba'da dzalika fayadhbahu auladahum. Nah, jadi ini tidaklah menjadi kebiasaan orang Arab seperti ini ya. Karena kebiasaan orang Arab itu kalau sudah nazar ya pasti dia lakukan nazarnya itu ya dia menyembelih anak-anaknya.
Wa asyaru ala Abdul Muthalib bidzahabi ila Arrafah. Nah, akhirnya mereka menunjuk Abdul Muthalib, ya maksudnya menyarankan Abdul Muthalib untuk pergi ke Arrafah. Arrafah itu adalah kayak mungkin paranormal atau apa. Karena di sini artinya mantat da'i ma'rifatal ghaib. Orang yang mengetahui tentang ghaib. Jadi ya semacam orang pintar gitulah ya. Artinya Arrafah itu. Yang ada di mana? Fi ardil Hijaz. Ada di negeri Hijaz. Liyastashiroha fi hadzal amr. Jadi Arrafah itu tadi. Arrafah itu bukan nama orang ya, tapi nama profesi. Profesinya itu ya itu tadi paranormal atau orang pintar bahasa kita ya. Nah, itu dia adanya di negeri Hijaz oleh orang-orang Quraisy. Abdul Muthalib diperintahkan untuk ke sana. Untuk ngapain? Liyastashiroha fi hadzal amri, untuk meminta pendapat lah, petunjuk gitu tentang urusan ini. Falamma wasala ilaiha amarathu an yu'idal qur'ata marratan ukhra. Nah, falamma wasala, ketika siapa namanya Abdul Muthalib ini sudah sampai di Arafah tadi, di Hijaz tadi, amarathu an yu'idal qur'ata marratan ukhra. Dia diperintahkan untuk mengulangi lagi undian itu kedua kalinya. Nah, ini saran dari Arafah tadi, orang pintar tadi, supaya dilakukan undian lagi. Gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu Ibu-Ibu, udah jam 3 ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Baik, mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Jen. Oke, sami-sami. Alhamdulillah, teacher.